Negeri ini tanahnya subur, rakyatnya banyak, tapi malah menjadi negeri jajahan. Kalau saja umat Islam bersatu seluruhnya, hal ini tidak akan terjadi. Ingat ya nak ya, perempuan itu ibaratnya pakaian buat laki-laki. Menghangatkan di musim hujan, meneduhkan saat kemarau. Anda tidak bisa menangkap begitu saja Pak kesalahan Kiai. Yang baru kah? Sungguh keliru kalau sampai Jepang memusuhi pesantren. Mereka nggak mengira kalau pesantren desa seperti Tebu Ireng ini punya pengikut cukup banyak. Dalam hidup ini, ada hal-hal yang bisa kita bicarakan. Bahkan bisa kita kompromikan. Tapi, kalau sudah menyangkut soal akidah, itu tidak bisa diganggu-gugat. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Bung Karno menitipkan pesan kepada Kiai. Apakah hukumnya membela tanah air, bukan membela Allah? Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain. Aku nggak mau nanti punya anak. Negara kita masih dijajah. Aku akan ngelakuin apa aja, asalkan Belanda pergi dari sini. Siapkah kita menjawab semua pertanyaan? Selama banteng Indonesia masih mempunyai darah merah, tidak akan kita pernah mau minta kepada siapapun juga. Allahu Akbar, merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cuplikan video tadi merupakan kisah dari perjuangan seorang sang kiai dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Siapa sih sang kiai tersebut? Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Rizky Kurnia dari kelas 11 IPA 6. Di sini saya akan menjelaskan biografi tentang sang kiai atau Kiai Haji Hasyim Asy'ari, pendiri dari Nahdlatul Ulama. Berikut pemaparannya. Nama lengkap beliau adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau lahir di Demak, Jawa Tengah pada tanggal 10 April 1875 atau bertepatan pada tanggal 24 Zulqaidah 1287 Hijriah pada tahun Islam. Beliau wafat di Jombang, Jawa Timur pada tanggal 7 September 1947. Beliau memiliki ayah yang bernama Kiai Asy'ari dan memiliki ibu yang bernama Halimah. Beliau memiliki istri-istri, diantaranya adalah Nyai Nafikoh dan Nyai Masruroh. Semenjak kecil hingga berusia 14 tahun, Kiai Haji Hasyim Asy'ari atau Sang Kiai mendapat pendidikan langsung dari ayah dan kakeknya, yaitu Kiai Asy'ari dan Kiai Utsman. Hasratnya yang besar untuk menuntut ilmu mendorongnya belajar lebih giat dan rajin. Hasilnya, ia diberi kesempatan oleh ayahnya untuk membantu mengajar di pesantren karena kepandaian yang dimilikinya. Karena hasrat tak puas akan ilmu yang dimilikinya, beliau pun belajar dari pesantren ke pesantren lain. Mulai menjadi santri di pesantren Wonokoyo, yaitu di Probolinggo, pesantren Langitan di Tuban, pesantren Trenggilis di Semarang, dan pesantren Siwalan, Panji atau di Sidoarjo. Di pesantren Siwalan, ia belajar pada Kiai Yakub yang kemudian mengambilnya sebagai menantu. Di tahun 1892, Sang Kiai menunaikan ibadah haji dan menimba ilmu di Mekah. Di sana ia berguru pada Syekh Ahmad Khotib dan Syekh Mahfud At-Tarmisi, gurunya di bidang hadis. Dalam perjalanan pulang ke tanah air, ia singgah di Johor, Malaysia dan mengajar di sana. Pulang ke Indonesia pada tahun 1899. Sang Kiai mendirikan pesantren di Tebu Ireng yang kelak akan menjadi pesantren terbesar dan terpenting di Jawa pada abad 20. Sejak tahun 1900, Sang Kiai memosisikan pesantren Tebu Ireng menjadi pusat pembaruan bagi pengajaran Islam tradisional. Dalam pesantren itu, bukan hanya ilmu agama yang diajarkan, tetapi juga pengetahuan umum. Para santri belajar membaca huruf Latin,
menulis dan membaca buku-buku yang berisi pengetahuan umum, berorganisasi, dan berpidato. Cara yang dilakukannya itu mendapat reaksi masyarakat sebab dianggap bidat. Ia dikecam, tetapi tidak mundur dari pendiriannya. Baginya, mengajarkan agama berarti memperbaiki manusia. Mendidik para santri dan menyiapkan mereka untuk terjun ke masyarakat adalah salah satu tujuan utama perjuangan sang kiai. Meski mendapat kecaman, pesantren Tebu Ireng menjadi masyhur ketika para santri angkatan pertamanya berhasil mengembangkan pesantren di berbagai daerah dan juga menjadi besar. Pada tanggal 31 Januari 1926, bersama dengan tokoh-tokoh Islam tradisional lainnya, sang kiai mendirikan Nahdlatul Ulama, yang berarti kebangkitan ulama. Organisasi ini pun berkembang dan banyak anggotanya. Pengaruh sang kiai pun semakin besar dengan mendirikan organisasi tersebut. Bersama teman-temannya, itu dibuktikan dengan dukungan dari ulama di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Bahkan para ulama di berbagai daerah sangat menyegani kewibawaan sang kiai. Kini Nahdlatul Ulama pun berkembang makin pesat. Organisasi ini telah menjadi penyalur bagi pengembangan Islam ke desa-desa maupun perkotaan di Jawa. Meski sudah menjadi tokoh penting dalam Nahdlatul Ulama, ia tetap bersikap toleran terhadap aliran lain. Yang paling dibencinya ialah perpecahan di kalangan umat Islam. Pemerintah Belanda bersedia mengangkatnya menjadi pegawai negeri dengan gaji yang cukup besar asalkan mau bekerja sama, tetapi beliau menolaknya. Dengan alasan yang tidak diketahui, pada masa awal pendudukan Jepang, sang kiai ditangkap berkat bantuan anaknya, Kiai Haji Wahid Hasyim. Beberapa bulan kemudian ia dibebaskan dan sesudah itu diangkat menjadi kepala urusan agama. Jabatan itu diterimanya karena terpaksa, tetapi ia tetap mengasuh pesantrennya di Tebu Ireng. Setelah Indonesia merdeka, melalui pidato-pidatonya, sang kiai membakar semangat para pemuda supaya mereka berani berkorban untuk mempertahankan kemerdekaan. Ia meninggal dunia pada tanggal 25 Juli 1947 karena pendarahan otak dan dimakamkan di Tebu Ireng. Sang kiai diangkat sebagai pahlawan nasional pada tanggal 17 November 1964 menurut keputusan Presiden atau Kepres nomor 294 tahun 1964. Selepas sepeninggalannya, beliau memiliki warisan yang ada sampai sekarang. Yang pertama adalah pesantren Tebu Ireng. Pesantren yang beliau dirikan dengan 8 santrinya pada 1899. Pesantren yang telah mencetak kader-kader dari berbagai bidang hingga 120 tahun usianya. Tebu Ireng telah dan tetap memberikan ruang pengabdian kepada umat dan bangsa yang tak terhingga besarnya. Lalu warisan yang selanjutnya adalah organisasi Nahdlatul Ulama sebagai jamiah diniyah atau ormas keagamaan. Ini juga menjadi warisan terindah dari beliau hingga sekarang. NU telah berkonsisten mengabdi. Lalu yang terakhir adalah Persatuan Umat Islam. Melalui kegiatan pendidikan dari organisasi, beliau ingin sekali menyatukan umat yang terpecah belah oleh politik yang didesain penjajah. Masyumi dan Miyai adalah bentuk realnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.